Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa la tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, umira, diperintahkan Bilal ayyasfa'a, bahwa menggenapkan al-adzana, lafat adzan, saf'an, yakni genap, wa yutira, dan mengganjilkan al-iqamata, lafat iqamah, illa iqamata, kecuali lafat iqamah, yakni yaitu qad qamatis shalah, yakni lafat qad qamatis shalah. Muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa Bilal, seorang muadzin yang telah ditunjuk Nabi untuk mengumandangkan azan, maka ketika lafat azan, Nabi memerintahkan untuk menggenapkan, artinya double. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Illa iqamah, kecuali lafat iqamah. Jadi lafat qomat itu ganjil, cukup sekali semuanya. Illa lafat qad qamatis shalah, kecuali lafat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi lafat qad qamatis shalah itu harus genap, genap. Maka jangan sampai ketika qomat langsung Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kalau seperti itu maka salah, karena Nabi mengecualikan lafaz qad qamatis shalah harus genap, yakni dua kali. Dan diharapkan ketika lafaz qad qamatis shalah maka seluruh jamaah sudah berdiri. Jadi sudah berdiri ketika umpama tadi Pak Sayyid itu qomat, maka ketika masuk lafaz qad qamatis shalah langsung segera untuk berdiri, tidak menunggu lafaz Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Karena di situ ada penekanan bahwa sholat ini mau didirikan, sholat ini mau didirikan. Maka semangat untuk langsung meluruskan shaf, memenuhi shaf yang kosong, dan lain sebagainya. Sehingga ketika imam sudah di depan, maka rata-rata cukup sawu sufufakum. Yang barangkali shafnya belum lurus, ayo diluruskan. Barangkali safnya belum rapat, ayo dirapatkan. Yang penting tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ngapunten untuk yang minggu lalu sampai saya seperti itu karena saya teringat Pak ketika baca kisah Rasulullah itu meninggal dunia, Rasulullah itu wafat. Masya Allah, itu begitu sedih sekali seluruh sahabat. Sampai-sampai itu tadi Bilal tidak mau untuk azan kembali. Kemudian bertemulah Hasan Husain. Lalu Hasan Husain meminta Bilal untuk mengumandangkan azan kembali. Dan setelah Bilal siap melaksanakan itu sebab Bilal bermimpi ditemui oleh Rasulullah. Jadi mimpinya Bilal, kenapa kamu tidak mau azan kembali? Nah, ketika seperti itu Bilal langsung tergetak hatinya, langsung mendatangi cucu Rasul Hasan Husain, lalu dia siap untuk mengumandangkan azan. Setelah itu Bilal tidak ada. Walin Nasai, dan dari Imam An-Nasai, amara menyuruh Nabi Bilalan Bilal. Jadi riwayat An-Nasai juga demikian, bahwa Rasul menyuruh Bilal untuk menggenapkan kalimat azan, lafaz azan, dan mengganjilkan lafaz iqamah, kecuali qad qamatis shalah. Wa an Abi Juhaifata, dan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qala berkata, Ra'aitu tahu aku Bilalan Bilal yu'adzinu ketika mengumandangkan adzan, wa atatabba'u, dan aku perhatikan fahu mulutnya, hahuna kesana, wa hahuna dan kesini, wa isba'ahu dan kedua jarinya, fi udhunaihi di dalam telinganya. Rawa meriwayatkan akan hadis Ahmadun Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wasahahu dan mensahihkan akan hadis. Hadis ini menjelaskan suatu ketika Abu Juhaifah itu memperhatikan bagaimana sih cara Bilal itu mengumandangkan azan. Jadi ternyata ketika Bilal mengumandangkan azan, mulutnya itu kesana kemari. Jadi toleh kanan, kemudian toleh kiri. Nah, jadi mulutnya itu gerak. Artinya tidak fokus kepada lurus saja, tetapi toleh kanan, toleh kiri. Kalau dihitung-hitung memang itu bentuk untuk meratakan suara. Karena dulu belum ada mic ya, belum ada mic. Sehingga ketika Bilal adzan, maka adzannya itu umpama Allahu Akbar, Allah. Nah, jadi menggok Allahu Akbar. Nah, jadi kenapa? Biar suara itu merata. Gitu. Jadi tidak hanya lurus kemudian langsung azan. Kalau seandainya lurus, Pak, itu cuma satu arah.
Nah, jadi suara itu yang keluar cuma satu arah. Namun dia ternyata fahu mulutnya ke sana kemari. Nah, jadi gitu. Ke sana kemari. Kemudian wa isba'uhu dan jarinya, Pak. Jarinya itu ternyata masuk ke dalam telinga, Pak. Nah, makanya ini kan akhirnya ketemu ya, kalau panjenengan memperhatikan orang adzan, ada biasanya jarinya masuk gini, Pak. Dua-duanya. Nah, jadi kadang kita itu nggih cuman gini aja, kadang bahkan ya cuman gini aja. Ternyata Bilal itu memasukkan ke ibu jarinya itu di dalam telinganya seperti ini. Nah, fungsinya apa? Ternyata untuk mengeluarkan power suara yang dimiliki oleh seseorang. Artinya ketika seseorang itu mencoba menutup gini Pak, itu beda dengan efek kita seperti ini. Nah, jadi ketika adzan modelnya lepas, maka suaranya ya cuman sekedarnya saja. Namun ketika telinga panjenengan jangan tutup gini Pak, kemudian panjenengan lah adzan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu lebih nopo nggih? Punya power. Jadi lebih punya power. Maka ini salah satu bentuk, oh ternyata dulu Bilal juga demikian. Makanya ada yang cukup orang menutup seperti ini, ada yang dua-duanya seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi kalau yang dilakukan oleh Bilal ditutup telinganya seperti ini. Pak itu kan dulu Pak nggak ada sound, gitu kan, nggak ada mic. Lantas bagaimana sekarang? Ya monggo. Kalau umpama kita menirukan itu, ya alhamdulillah. Berarti suara kita, adzan kita makin lantang, makin keras, makin banyak didengar oleh orang. Dan orang yang adzan itu memiliki pahala yang luar biasa, pahala yang hebat, Pak. Kenapa? Karena setiap dari orang yang mendengar dia, Pak. Jadi umpama tadi Pak Sayyid adzan, kemudian saya mendengar, panjenengan mendengar, orang lain mendengar, besok mereka yang mendengar itu bersaksi, Pak. Menjadi saksi bahwa yang adzan itu Pak Sayyid. Ya kalau 10 orang, 20 orang. Kalau yang dengar ratusan orang, berarti luar biasa. Jadi makanya silahkan untuk berbondong-bondong azan Pak ya. Azan. Namun tetap lafadznya harus benar, lafadznya harus sesuai dengan aturan. Kemudian Wali Ibnu Majah dan dari Ibnu Majah waja'ala dan menjadikan isba'aihi kedua jarinya fi udhunaihi yakni di dalam telinganya. Jadi ini membuktikan bahwa ketika adzan dengan menutup telinga atau memasukkan jari ke dalam telinga itu dapat mengeluarkan power, kekuatan suara yang luar biasa dan bisa awet Pak, jauh, cara ngeten jauh. Kedua, memiringkan. Jadi adzan dengan memiringkan gini, nah itu harapannya agar suara itu bisa didengar oleh siapapun. Tidak hanya fokus satu arah saja, namun itu bisa dua arah, tiga arah. Namun karena kita menggunakan mic, kita menggunakan mikrofon, kita menggunakan toa dan seterusnya, yaitu monggo. Artinya selama itu bisa untuk mengajak orang untuk melakukan salat, berarti suara panjenengan itu terdengar. Pak, kadang itu ada Pak terdengar tapi tidak tergetak untuk salat. Wallahu a'lam, urusan dia.
Kemudian di dalam hal ini, Pak, apakah perempuan itu boleh untuk mengumandangkan azan? Maka ulama itu berpendapat, seorang perempuan itu makruh untuk mengumandangkan azan. Terlebih azan dalam konteks secara umum, yakni berjamaah di masjid dan seterusnya. Namun boleh jika maksudnya jika seluruh orangnya itu adalah perempuan. Contoh ketika panjenengan lihat di pondok Pak ya, ada pondok putri, ada pondok putra, maka di pondok putri itu ya muadzinnya perempuan. Karena semua jamaahnya perempuan. Namun kalau secara umum di tempat-tempat masjid seperti ini tidak ada perempuan yang mengumandangkan azan. Dan di dalam kisah Rasul salam dari Bilal, Mahdurah dan seterusnya juga tidak ada seorang perempuan yang mengumandangkan azan. Jadi yang merasa laki-laki silahkan untuk mengumandangkan azan, nah, karena sunnahnya adalah seorang laki-laki. Wali Abi Dawuda, dan dari Abu Dawud, launukahu, yakni memalingkan lehernya, lama balaga, ketika sampai hayya ala sholah, lafat hayya ala sholah, yaminan ke kanan, wasimalan dan ke kiri, walam yastatir dan tidak berputar, wa asluhu dan asalnya hadis fis sahihaini, yakni di kitab dua sahih. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika Bilal azan, tadi di awal fahu, mulutnya itu ke kanan kemari, ke sana kemari. Dan di dalam hadis ini ada pula penekanan bahwa ini kita nih leher ya, leher. Lehernya itu juga berpaling, Pak. Nah, jadi berpaling seperti ini. Nah, tetapi tidak berputar. Jadi muter-muter ketika azan langsung muter 30 derajat gitu ya. Boten, tetapi cukup berpaling. Terlebih itu ketika kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah. Nah, berpaling. Hayya 'alal falah. Nah, tetapi tidak sampai berputar. Jadi muter ini buatan, cukup memalingkan lehernya. Itu kenapa? Ya karena kita lihat lafadznya adalah lafadz ajakan. Mari kita mendirikan sholat, mari kita menuju kemenangan. Maka harus orang dengar itu, kenapa? Biar tergetak hatinya, supaya untuk segera melaksanakan ibadah sholat. Boleh dengan praktekan ketika azan langsung sambil berpaling. Tapi kalau mic-nya tiba-tiba enggak malah enggak ada suaranya, nah berarti beda lagi. Ngoten ya. Wan Abi Mahdurah, dan dari Abu Mahdurah radhiyallahu anna nabiyya, sesungguhnya Nabi ajaba kagum hu kepada Mahdurah, sautuhu karena suaranya Mahdurah, fa'allama maka mengajarkan hu kepada Mahdurah al adzana lafat adzan. Rawa meriwayatkan hu akan hadis Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini menerangkan bahwa selain Bilal sebagai muadzin di Madinah, maka Nabi pun juga mengangkat Abu Mahdurah
sebagai muadzin di Mekah. Kenapa? Ajabah. Nabi itu terkagum-kagum dengan suaranya Mahdhurah. Bayangkan kalau seorang nabi saja Pak, bisa terkagum-kagum dengan suara orang lain, berarti suara itu benar-benar bagus, suara itu benar-benar menarik perhatian Nabi. Dan ketika Nabi dengar itu, langsung Nabi mengajarkan dia lafaz azan. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu, Mahdhurah itu salah satu pemuda yang mengejek-ngejek lafaz azan ketika Bilal mengumandangkan azan. Jadi mengejek namun enak, Pak. Jadi cara intonasinya, liriknya itu di enak-enak gitu loh, Pak. Nah, sampai seperti itu akhirnya Nabi tahu, Masya Allah, kok ada ya orang seperti ini, suaranya bagus, suaranya bisa menarik perhatian. Maka langsung Nabi tidak marah, Nabi tidak benci, justru langsung dipanggillah Mahdhurah, dan Nabi mengajarkan langsung kepada Mahdhurah dengan kriteria metode tarjih. Jadi ada tekanan pelan, kemudian ada tekanan tinggi, sehingga mungkin barangkali sampai saat ini yang kita dengarkan lafaz-lafaz azan yang luar biasa itu, yang enak-enak itu juga titisan dari Abu Mahdhurah. Karena sepengetahuan saya, kalau lafaz yang dikumandangkan Bilal itu monoton, Pak, lurus datar. Namun kalau Mahdhurah itu berjengkok. Nah, berjengkok, sehingga ketika orang dengar itu enak, seneng. Makanya ketika mungkin panjenengan tahu ada anak-anak yang suaranya bagus, itu jangan digiring untuk nyanyi, Pak. Namun silahkan diajari lafaz azan agar dia terus bisa mengumandangkan azan dengan enak. Karena ketika azan itu enak, yang dengar pun juga seneng, kemudian bahkan tertarik untuk segera datang ke masjid, Pak ya. Walaupun mungkin niatnya, aduh, iku mau sing azan sopo ya. Azan sopo. Nah, dalam hal ini berarti siapapun yang mungkin memiliki skill, kemampuan, terutama dalam suara, itu silakan untuk diajarkan hal-hal yang baik. Lafaz-lafaz azan baik, ngaji baik, tartil baik, tilawah baik, maka diajarkan seperti itu. Karena apa? Setiap yang dia keluarkan dari mulutnya akan berpotensi pahala. Namun kalau yang diajarkan adalah bojomu bojoku atau apapun itu, nah itu yang enggak akan potensi pahala, ya hanya hura-hura saja gitu. Wa an Jabirin, dan dari Jabir Ibnu Samurah bin Samurah qala berkata, sholaitu salat aku ma'an nabiyyi bersama Nabi al-idaini dua hari raya, ghaira marratin yakni selain sekali, wala marrataini dan tidak hanya dua kali, bi ghairi adzanin tanpa azan, wala iqamatin dan tanpa iqamat. Rawa meriwayatkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan Jabir bin Samurah itu senantiasa bersama Nabi. Dia sholat bersama Nabi. Nah, ketika sholat dua hari raya, Pak, entah itu Idul Fitri, entah itu Idul Adha, bahkan tidak hanya sekali dua kali,
namun berkali-kali samurah bersama Nabi. Nah, sholat-sholat itu maka bighairi adzanin, tanpa azan, wala iqamatin, dan tanpa iqamah. Jadi sholat ke hari raya itu tidak diawali dengan azan dan tidak dimulai sholatnya dengan iqamah. Maka kalau seandainya panjenengan nemu, Pak, ini ayo mendirikan salat Idul Fitri, tiba-tiba ada yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian mau sholat qomat, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak ada tuntunannya. Sehingga ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha tanpa azan juga tanpa iqamah. Jadi cukup as-salatu jami'ah, kita melakukan salat secara berjamaah. Demikian yang bisa kami sampaikan, insya Allah kita lanjut minggu depan. Akhiran mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.